Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Stianingrum dengan NIM 1904795 akan mempresentasikan tugas saya di perancangan arsitektur 5, yakni saya merancang bangunan publik hotel yang saya beri nama First Person Hotel. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Komunikasi Arsitektur. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke dalam latar belakang perancangan dari hotel yang saya rancang. Oleh karena Bandung sebagai kota yang terkenal sebagai destinasi wisata, tidak heran bahwa hotel menjadi sebuah bangunan yang sangat diperlukan di kota Bandung ini. Dari survei yang telah saya lakukan, kawasan di Jalan Pasir Koja, di Jalan Terusan Pasir Koja, Bandung, terbilang masih sedikit hotel yang ada di sana. Padahal lokasi tersebut berdekatan dengan berbagai destinasi wisata. Oleh karena itu, salah satu lahan di Jalan Terusan Pasir Koja itu sesuai untuk dibangun sebuah hotel. Selain itu, keberadaan hotel tersebut dapat menjadi wajah baru dari Jalan Terusan Pasir Koja yang sebelumnya belum terdapat bangunan dengan fasad yang menarik. Adapun visi dan misi perancangan saya, yang pertama yaitu visinya, merancang hotel bintang 3 dengan kategori boutique hotel yang memiliki tema relax staycation dengan fasad yang dapat menjadi wajah baru bagi Jalan Terusan Pasir Koja di Kota Bandung. Untuk misinya sendiri, yang pertama, merancang hotel bintang 3 dengan pendekatan arsitektur tropis kontemporer. Yang kedua, merancang hotel dengan tipe boutique hotel yang bertema relax staycation sebagai tempat beristirahat dan melepas stres para pengunjung. Yang ketiga, menjadikan butik hotel yang dirancang menjadi wajah baru Jalan Terusan Pasir Koja dengan fasad bergaya kontemporer. Lokasi perancangannya sendiri berada di Jalan Terusan Pasir Koja, nomor 17, Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, kita masuk ke bagian studi literatur. Di sini, saya mengutip beberapa definisi hotel dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Keputusan Menteri Perhubungan nomor PM 10/PW 301/PHB-77, yang mana dari kedua pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa hotel memiliki arti yaitu sebuah bangunan yang ukurannya terbilang besar yang difungsikan sebagai tempat untuk menginap para tamu. Hotel umumnya disebut dengan bangunan akomodasi. Selanjutnya ada karakteristik umum hotel. Yang pertama yaitu padat modal karya. Padat modal karya itu dimaksudkan bahwa untuk membangun sebuah hotel dibutuhkan modal yang besar. Selain itu, hotel juga sangat membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua, hotel akan dipengaruhi oleh keadaan. Maksudnya di sini yaitu oleh karena bisnis ini mengandalkan sektor pariwisata, maka peruntungannya juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, sosial, politik, budaya pada suatu kota tertentu, yang mana pasti mengalami kenaikan dan penurunan. Yang ketiga, yaitu melakukan pemasaran secara bersamaan. Hotel akan menghasilkan atau memasarkan produknya secara bersamaan. Kegiatan tersebut bersamaan dengan tempat di mana jasa dari pelayanannya telah dihasilkan. Yang keempat, beroperasi secara penuh. Maksudnya, hotel beroperasi selama 24 jam, bahkan di saat hari libur. Hal ini juga berlaku untuk pelayanan yang ada di dalam hotel. Yang kelima, mengutamakan pelayanan pengunjung hotel karena pengunjung dianggap sebagai raja.
Lalu selanjutnya ada karakteristik hotel butik. Karena saya merancang hotel dengan tipe hotel butik, maka di sini saya cantumkan karakteristik hotel butik. Yang pertama, karakteristiknya adalah kecil, yakni maksudnya itu memiliki kapasitas 50 kamar atau sampai dengan 150 kamar. Yang kedua, orisinalitas. Butik hotel memiliki karakteristiknya sendiri berbeda dengan hotel bintang 5. Sehingga sebuah butik hotel ini dapat memiliki identitasnya yang sendiri, identitas yang kuat. Misalnya hotel tersebut dapat bertema seperti kolektor barang-barang antik. Yang ketiga, karya arsitektur yang sustainable. Material yang digunakan adalah material-material terbarukan yang bersifat sustainable. Yang keempat, mewah. Tidak diragukan lagi bahwa sebuah hotel yang memiliki karakteristik yang kuat pada umumnya pasti memiliki sesuatu dengan kemewahan di dalamnya. Hal itu juga lah yang akan menjual nama hotel tersebut di masyarakat luas. Yang kelima, low profile. Butik hotel pada umumnya tidak mengiklankan hotelnya secara besar-besaran. Prinsipnya, mereka percaya bahwa dengan kualitas yang ada, pengunjung akan datang sendiri mencari mereka. Selanjutnya adalah klasifikasi hotel. Yang pertama berdasarkan kedatangan tamu. Di antaranya ada business hotel, leisure hotel, country hotel, dan juga sport hotel. Untuk berdasarkan lokasi, lokasi tersebut dimaksudkan berada di posisi kota bagian mana hotel tersebut dibangun. Yang pertama ada city hotel, yang biasanya terletak di pusat kota. Yang kedua ada downtown hotel, yang biasanya berlokasi di dekat pusat perbelanjaan. Yang ketiga suburban hotel atau motel yang biasanya berlokasi di pinggiran kota atau di perbatasan antar kota. Yang keempat, resort hotel yang biasanya terletak berdampingan dengan resort. Selanjutnya ada klasifikasi hotel berdasarkan bintang. Yang pertama, bintang 1 dengan jumlah kamar standar minimal 15 kamar. Yang kedua adalah bintang 2 dengan jumlah kamar minimum 20 kamar. Di hotel bintang 2 juga mempunyai persyaratan yaitu harus memiliki kamar suite dengan minimal jumlah 1 kamar. Yang ketiga adalah hotel bintang 3, jumlah kamar standarnya minimal 30 kamar dengan kamar suite minimal 2 kamar. Yang keempat, hotel bintang 4 dengan jumlah kamar standar minimum 50 kamar dan kamar suite minimum 3 kamar. Nomor 5, hotel bintang 5 dengan jumlah kamar standar minimum 100 kamar dan kamar suite minimum 4 kamar. Lalu selanjutnya ada pembagian tipe kamar hotel. Di sini berdasarkan jumlah tamu dan juga tempat tidur yang disediakan. Yang pertama ada single room, di mana kamar ini memiliki 1 tempat tidur untuk 1 orang tamu. Biasanya tempat tidur yang digunakan adalah single bed. Yang kedua adalah twin room, di mana kamar ini memiliki 2 tempat tidur untuk 2 orang tamu. Biasanya yang dipakai adalah 2 single bed. Yang ketiga ada double room, di mana kamar ini diperuntukkan untuk 2 orang tamu, tapi dengan 1 tipe tempat tidur, yaitu biasanya memakai tipe queen bed. Yang keempat ada triple room, di mana kamar ini memiliki double bed dengan 1 queen bed, yang satu lagi single bed yang diperuntukkan untuk 3 orang tamu. Yang kelima ada junior room, yaitu sebuah kamar yang berisi
ruang tidur, dan juga ruang tamu. Selanjutnya ada suite room. Kamar ini terdiri dari 2 kamar tidur untuk 2 orang, ditambah ruang tamu, ruang makan, dan sebuah dapur kecil. Yang selanjutnya adalah Presiden Room, di mana kamar ini terdiri dari 3 kamar besar, yaitu kamar tidur, kamar tamu, ruang makan, dan juga sebuah dapur kecil. Selanjutnya ada kriteria mutlak standar hotel bintang yang saya kutip dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor PM53-HM001-MPEK-2013 tentang standar usaha hotel. Di sini standar kriteria mutlaknya berisi 3 aspek, dari aspek produk, yang kedua pelayanan, dan juga pengelola. Kriteria mutlak ini tidak dapat diubah. Dengan kata lain, inilah standar yang harus ada di setiap hotel bintang. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian studi banding. Pada studi banding kali ini, saya mengutip 3 hotel dengan spesifikasi hotel butik di 3 kota berbeda. Yang pertama ada Hotel Hai Bandung yang beralamat di Jalan Trunojoyo nomor 19, Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Hotel ini memiliki spesifikasi bintang 3 yang memiliki tipe kamar twin room, double room, triple room, dan juga high four room, yaitu yang berisi 2 queen bed untuk 4 orang. Fasilitasnya sendiri ada wifi gratis, kupon sarapan, pengisian listrik mobil, ATM, parkir valet, restoran, lift tamu, dan AC di setiap kamarnya. Keunggulannya sendiri diutamakan pada lokasinya yang berdekatan dengan akses transportasi umum seperti terminal halte bus dan juga dilewati oleh rute angkot. Yang kedua, berada di pusat kota Bandung. Yang ketiga, terdapat banyak pepohonan di sekitar site yang membuat udaranya menjadi lebih segar. Yang keempat, dekat dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Hal ini tentu saja berguna ketika ada kondisi darurat di mana jika tamu mengalami kondisi gawat medis. Yang kedua ada Hotel Adistana di kota Yogyakarta, tepatnya beralamat di Jalan Prawiro Taman 2 nomor 613, Mergangsan, Jalan Prawirotama, Mergangsan, Yogyakarta, Indonesia. Hotel ini berdiri di lahan seluas 1 hektar dan berspesifikasi sebagai hotel bintang 3. Hotel Adistana menyediakan tipe kamar, diantaranya ada superior upper room dengan 1 queen bed, ada deluxe twin upper floor dengan 1 twin bed yang diperuntukkan untuk 2 orang. Lalu ada deluxe double upper floor, 1 double bed, dan ada studio suite, 1 king bed. Fasilitas yang ada diantaranya ada restoran, kolam renang, parkir, wifi gratis, yang kelima ada AC. Keunggulannya sendiri memiliki fasad yang unik, yaitu pada fasad di depannya dengan material karapiak. Yang kedua, lingkungan yang tenang, cocok untuk staycation. Hotel Adistana ini berada pada jalan lingkungan yang bukan merupakan jalan protokol, sehingga jalanannya relatif tidak terlalu ramai, sehingga memiliki suasana yang damai. Yang ketiga, dekat dengan toko souvenir. Hal ini menunjang kebutuhan wisata bagi para wisatawan, di mana biasanya untuk membeli oleh-oleh di toko souvenir. Yang keempat, tersedia layanan kesehatan. Untuk interior dari Hotel Hai Bandung dan juga Adistana Hotel dapat kita lihat di bagian bawah.
Yang ketiga, saya ambil hotel dari luar negeri, yaitu dari Den Haag, di mana hotelnya adalah The Collector Hotel. Kenapa The Collector Hotel? Karena hotel ini merupakan hotel butik dengan tema kolektor, di mana interiornya dilengkapi oleh berbagai koleksi-koleksi barang antik. Beralamat di Haagse-Bluff 52 di pusat kota De Haag, Belanda. Hotel ini merupakan hotel bintang 4 dengan fasilitas Wi-Fi gratis, AC layanan kamar, layanan kebersihan harian, ada barnya, juga penyewaan sepeda. Karena Belanda terkenal sebagai negara yang ramah sepeda. Keunggulan dari hotel ini, yang pertama adalah dekat dengan landmark kota Den Haag. Yang kedua, interiornya bergaya klasik dengan koleksi barang-barang antik di dalamnya. Yang ketiga, dekat dengan fasilitas kesehatan. Yang keempat, dekat dengan stasiun kereta bawah tanah, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tipe kamar yang disediakan di sini ada double room, The Collector Loft. Tipe kamar ini berada pada lantai paling atas bangunan. Jadi dia menyediakan kamar, memanfaatkan loteng untuk menjadi kamar. Lalu ada The Gallery, Deluxe Double, lalu ada The Cabinet Room. Selanjutnya, kita masuk pada bagian analisis tapak. Seperti yang telah saya katakan di awal, bahwa hotel yang akan saya rancang bertempat di Jalan Terusan Pasir Koja nomor 17, Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Di mana luas lahannya sendiri yaitu 4.971,6 meter persegi. Dengan garis sempadan bangunan setelah saya hitung, yakni selebar 7 meter, dengan koefisien dasar bangunan seluas 2.485,8 meter persegi. Dengan lalu koefisien lantai bangunan seluas 7.457,4 meter persegi. Lalu untuk koefisien dasar hijau sebesar 1.242,9. Lokasi tapaknya sendiri memiliki akses yang cukup dekat dengan berbagai destinasi terkenal di Kota Bandung. Di antaranya ada 23 Pascal, lalu ada alun-alun Bandung. Hotel ini juga memiliki jarak yang cukup dekat dengan Bandara Hussein Sastranegara maksud saya. Selanjutnya ada analisis tapak tautan lingkungan. Dari survei yang telah saya lakukan, maka diperoleh analisis sebagai berikut. Di Jalan Terusan Pasir Koja ini minim pesaing di industri hotel, sehingga menjadikan lahan ini sesuai untuk dibangun sebuah hotel, serta lahan berada pada radius aman dari bandara. Lalu kondisi konturnya relatif rata dan datar, memudahkan proses pembangunan, sehingga tidak memerlukan treatment khusus pada tapaknya. Analisis yang terakhir yaitu lokasi strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas penunjang seperti destinasi wisata, yakni alun-alun Kota Bandung, dan juga hotel ini dekat dari pom bensin dan area pertokoan. Jarak dari bandara juga tidak terlalu jauh. Lalu sintesis yang dapat saya simpulkan yakni
bangunan di sepanjang jalan terusan Pasir Koja tampak memiliki fasad yang kurang menarik, sehingga pembangunan hotel di wilayah ini dapat menimbulkan wajah baru bagi jalan terusan Pasir Koja yang tentunya membuat jalan akan menjadi lebih hidup. Analisis tapak selanjutnya adalah arah matahari dan angin. Posisi tapaknya sendiri menghadap ke arah selatan, dan angin yang berhembus ke arah tapak kebanyakan berasal dari arah selatan dan timur laut. Sehingga sintesis yang dapat saya simpulkan dari hasil analisis tersebut yakni fasad tapak mengarah ke arah selatan, yang mana berarti menguntungkan karena tidak langsung menghadap ke arah matahari. Untuk membenteng kebisingan yang disebabkan oleh hiruk-pikuk jalan raya, maka pada bagian depan fasad diletakkan vegetasi yang berfungsi sebagai peredam suara. Bukaan juga dimaksimalkan dari arah selatan dan utara untuk mendapatkan temperatur ruang yang stabil. Untuk fasad pada bagian barat dan timur dapat ditreatment dengan secondary skin untuk mereduksi cahaya matahari berlebih. Selanjutnya, analisis tapak bagian sirkulasi. Tapak ini dapat diakses dari satu jalan, yaitu jalan terusan Pasir Koja, yang mana jalan ini memiliki 2 lajur dengan lebar 13 meter. Sintesis yang dapat saya ambil yaitu mempertimbangkan kondisi sirkulasi kendaraan existing, yang mana idealnya entrance diposisikan pada bagian kiri fasad dan jalan keluarnya diposisikan pada bagian kanan fasad, menyesuaikan pada arah kendaraan yang ada di jalan terusan Pasir Koja. Selanjutnya, analisis tapak pada bagian arah datangnya kebisingan. Sumber utama kebisingan itu ada dari jalan terusan Pasir Koja yang disebabkan oleh hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Sintesis atau langkah yang dapat kita ambil yaitu dengan menghadirkan vegetasi yang berfungsi sebagai pereduksi suara dan juga bisa sebagai reduksi polusi udara. Selanjutnya adalah analisis tapak bagian utilitas. Dari survei yang telah saya lakukan, terlihat bahwa posisi tiang listrik existing terlihat pada layar dan juga jalur drainase dengan arah sebagai berikut. Sintesis atau langkah yang dapat kita ambil untuk merancangnya yakni menggunakan sistem drainase tertutup untuk mencegah bau tidak sedap menguap dan yang akan mengganggu kenyamanan pengunjung hotel yang datang. Lalu ini sistem pengelolaan sampah pada umumnya. Lalu ada sistem pendistribusian air bersih yang menggunakan tangki atas yang bersumber dari PDAM. Lalu sistem penangkal petirnya menggunakan sistem penangkal petir kawat catenary. Lalu untuk analisis tapak bagian vegetasi pada existing bangunan, terdapat pohon tanjung di bagian depan tapak, lalu
sebagian besar tapak ditutupi oleh ground cover berupa rumput liar. Lalu untuk perancangannya sendiri, saya merencanakan akan memakai pohon jenis pohon tanjung dan juga cemara udang. Untuk ground covernya sendiri memakai rumput gajah mini, dan untuk perginya diutamakan memakai peace lily dan pisang-pisangan. Untuk analisis bagian manusia dan budaya, saya menemukan beberapa masalah yang ada di kawasan Pasir Koja. Yang pertama, banyaknya gelandangan dan pengemis. Yang kedua, minimnya fasilitas tempat sampah di sepanjang jalan, sehingga wajah kota di Jalan Pasir Koja itu pada beberapa titik banyak terjadi penumpukan sampah. Yang ketiga, rawan kebakaran karena berada di kawasan padat penduduk. Maka langkah yang dapat kita lakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan di atas diantaranya, yang pertama, menggunakan strategi desain yang tidak menyediakan tempat untuk para tunawisma atau gelandangan dan pengemis agar citra hotel terjaga. Yang kedua, memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dan mengadakan tempat sampah di sekitar lokasi site. Yang ketiga, memiliki sistem penanggulangan kebakaran untuk mencegah apabila terjadinya kebakaran dan juga menanggulanginya. Selanjutnya kita masuk pada analisis aktivitas dan kebutuhan ruang. Di sini saya menganalisisnya menggunakan tabel yang berisi pengguna, aktivitas, sifat, ruang, lalu luas yang dibutuhkan. Yang mana urutan tabel ini saya sesuaikan dengan langkah berpikir, yakni maka pertama saya mengurutkan siapa penggunanya dulu, lalu aktivitas apa yang akan mereka lakukan di hotel, lalu menentukan sifat dari aktivitas tersebut untuk selanjutnya mengelompokkannya ke dalam ruang yang dibutuhkan. Lalu memperkirakan luas ruangan yang dibutuhkan. Di sini dari pengguna ada tamu, lalu staf bagian layanan tamu yang terdiri dari resepsionis, pramu tamu, room service, waiter, dan juga staf dapur. Untuk analisis yang selanjutnya yaitu untuk pengguna staf bagian kebersihan dan pemeliharaan yang terdiri dari room division manager, housekeeper, staff maintenance, lalu di staf bagian administrasi ada manajer hotel dan juga staf administrasinya. Dari analisis tersebut maka dapat diringkas sebagai berikut ruang yang dibutuhkan untuk hotel ini. Pada sifat ruang yang bersifat publik, dibutuhkan ruang lounge, restoran, kolam renang, musola, parkir, dan lobi. Untuk semi publiknya sendiri dibutuhkan ruang ballroom, ATM, penitipan barang, spa, kantor, dan juga ruang karyawan. Untuk ruang yang bersifat privat ada kamar tamu dan kamar mandi tamu. Untuk ruang yang bersifat servis ada penatu, ruang CCTV, kontrol panel, dan juga parkir. Setelah dihitung secara keseluruhan, maka luas yang dibutuhkan untuk satu buah hotel ini seluas 8.528 meter persegi. Yang mana nantinya hotel tersebut akan saya bagi menjadi 5 lantai utama dan lantai ke-6 yang sebagai fungsi utilitas. Berikut adalah bubble diagram dari analisis aktivitas dan kebutuhan ruang tadi.
Lalu kita lanjut ke konsep dari hotel yang saya rancang. Tema perancangannya adalah relax staycation, di mana maksudnya di sini dari tema relax staycation bertujuan membangun hotel yang mengutamakan fungsi sebagai tempat beristirahat para tamu. Tidak hanya sebagai tempat menginap, tapi juga sebagai tujuan wisata. Dengan fungsi tersirat adalah sebagai menjadi sarana meredakan stres para pengunjung yang datang. Untuk pendekatan arsitekturnya sendiri, saya menggunakan pendekatan arsitektur tropis kontemporer, yang mana menggabungkan dua pendekatan, yaitu arsitektur tropis dan juga arsitektur kontemporer. Untuk arsitektur tropis sendiri, pendekatannya seperti bentuk atap yang miring dengan menggunakan peritisan, lalu juga memiliki siasat desain dengan cross ventilation, dan arsitektur tropis ini juga dikenal sebagai gaya yang mempunyai bukaan yang besar dan banyak pada bangunannya. Selain punya bukaan yang besar dan banyak, arsitektur tropis juga menggunakan secondary skin pada umumnya atau sun shading untuk mereduksi sinar matahari berlebih, yang nantinya akan berpengaruh pada kenyamanan termal ruangan. Lalu yang terakhir, dari pendekatan arsitektur tropis menggunakan peritisan atap, karena diperuntukkan untuk bangunan yang berada di wilayah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Lalu untuk pendekatan arsitektur kontemporernya sendiri, yang pertama gubasan masanya dinamis, lalu ruang luar dan ruang dalamnya terlihat harmonis dan juga fasad terkesan transparan. Ruangnya terkesan terbuka. Lalu untuk kontemporer biasanya mereka atau para desainer itu mengeksplorasi bagian elemen lanskapnya. Lalu selanjutnya pada bagian konsep ada konsep arsitektur, di mana gubahan massa yang saya lakukan dengan bentuk dasar balok, yang kemudian di-push dan pull pada bagian belakangnya, dan pada fasad depan diberi atap miring pada lantai paling atas bangunan. Lalu saya juga menerapkan vegetasi pada lantai 3, 4, dan 5 sebagai cara untuk menurunkan suhu ruang. Lalu konsep strukturnya sendiri, saya menggunakan struktur utama beton bertulang dengan pondasi board pile. Konsep utilitasnya, saya menerapkan sistem pengelolaan sampah seperti terlampir pada layar, dan juga sistem penjagaan bahaya kebakaran dengan menghadirkan adanya smoke detector, alarm kebakaran, sprinkler, hydrant, dan juga alat pemadam kebakaran. Lalu untuk sistem pengelolaan air bersihnya sebagai berikut, yang berkesinambungan dengan sistem pengelolaan air hujan dan juga sistem pengelolaan air kotor. Sistem penangkal petirnya sendiri menggunakan sistem penangkal petir Faraday. Sekian dari konsepnya, kita akan berlanjut ke gambar kerja. Berikut adalah site plan dari hotel yang saya rancang.
Dengan dapat kita lihat bahwa keterangan nomor 1 adalah bangunan hotelnya, yang kedua gedung pertemuan yang berisi ballroom, yang ketiga ada kolam renang di bagian belakang hotel, lalu yang keempat ada parkiran motor di sebelah kanan gedung pertemuan, dan juga ada parkiran mobil pada nomor 5 di sisi kanan, depan, dan juga depan kiri yang digunakan untuk memfasilitasi parkir untuk para pengunjung spa dan juga fitness center. Selanjutnya, ini adalah blok plan kawasannya. Lalu ini denah lantai 1, denah lantai 2. Di lantai 1 tadi saya prioritaskan sebagai tempat untuk fasilitas penunjang staycation, di mana ada spa, fitness center, dan juga restoran. Lalu juga akses ke bagian belakang hotel yang ada kolam renang dan juga tamannya. Lalu di lantai 2, saya maksimalkan untuk fungsi servis dan juga kantor, di mana di sini merupakan pusat perkantorannya dan juga ada ruang pertemuan. Lalu ini ada ruang karyawan dan ada ruang untuk kebutuhan housekeeping. Di lantai 3 sendiri saya pusatkan untuk fungsi private, yang mana terdiri dari kamar tamu yang klasifikasinya ada deluxe room, triple room, dan juga twin deluxe room. Lantai 4 masih sama seperti lantai 3 tadi. Jumlah kamar dari lantai 3 sendiri ada 21 kamar, sama dengan di lantai 4. Sehingga jumlah kamar dari lantai 3 dan lantai 4 ada 42 kamar. Lalu di lantai 5 saya khususkan untuk kamar suite room yang berjumlah 8 kamar. Jadi total kamar yang ada di hotel ini adalah 50 kamar. Jumlah ini telah memenuhi standar ketentuan dari kriteria mutlak standar hotel tadi untuk hotel bintang 3. Ini denah lantai 6 saya khususkan untuk fungsi utilitas. Lalu lanjut ke gedung pertemuan lantai 1. Ada mini ballroom yang dimana ballroomnya sendiri tidak terlalu luas. Lalu ada fasilitas penunjang toilet. Ini adalah lantai 2-nya, terdiri dari 1 ballroom. Sama dengan lantai 2, lantai 3 juga berisi 1 ballroom. Ini adalah tampak utara atau fasad bagian depan dari Perversan Hotel. Ini tampak barat atau bagian dari sebelah kiri hotel. Ini adalah tampak timur atau bagian sebelah kanan hotel. Ini adalah tampak selatannya. Dan ini adalah potongan kedua dari hotel. Saya terbalik meletakkan urutannya. Ini adalah potongan pertamanya. Selanjutnya, ini adalah detail prinsip yang memperlihatkan hubungan antara ruang dalam dan ruang luar, serta beberapa detail.
material yang digunakan dalam tahap merancang. Dan ini adalah bagian interior dari deluxe room. Saya menggunakan warna coklat yang memiliki kesan kalem dan elegan yang tentunya akan membuat suasana menjadi lebih nyaman saat menginap di kamar ini. Ini adalah interior untuk kamar twin deluxe. Saya memakai double single bed. Untuk di twin deluxe room ini saya menggunakan warna biru agar suasananya sedikit lebih ceria. Ini adalah bagian interior pada ruang perawatan spa. Ini adalah perspektif mata burung dari kawasan hotel. Ini adalah bagian eksterior di bagian belakang hotel pada bagian kolam renang dan juga taman. Sebentar. Masih ada satu lagi. Ini adalah eksterior hotel pada bagian depan. Ini yang di sebelah kanan bawah adalah tampak dari Farversen Spa dan Fitness. Baik, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada pada tugas saya, dan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas. Dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.